biar dilengkapi oleh ulama-ulama kita, tolong 5 kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatul Ulama wal Muluk, Tobaqat Sulaha'il Yaman, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Cari. Ini PR untuk ulama-ulama kita yang ada di MUI, PBNU, dan yang ada di Muhammadiyah dan lain-lainnya. Kiai-kiai kita di pondok-pondok pesantren. Cari kalau ada nama yang menyebutkan tokoh-tokoh Ba'alawi. Ini dalam kitab karya orang-orang Yaman, ulama-ulama terkenal di Yaman semua. Ini nggak mencatat sampai abad ke-10 Hijriah. Di sini nggak ada keterangannya sama sekali. Saya punya manuskripnya semua. Ya, itu petikan dari podcastnya Kiai Nur Ihya, KRT Nur Ihya dengan Bang Haji Roma Irama belum lama ini. Atas informasi yang beliau sampaikan, ini menurut saya semakin parah kondisinya itu. Bukan hanya nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuk-datuknya para Habib Ba'alawi, tetapi bahkan di dalam manuskrip ulama-ulama asli Yaman itu bukan hanya Ubaidillah yang tidak ada, tapi tokoh-tokoh dari Ba'alawi itu pun tidak ada yang selama ini diagung-agungkan, yang selama ini dipuja-puji oleh keturunannya di Indonesia. Ternyata di manuskrip yang tercatat di Yaman, karangan ulama-ulama asli Yaman, tidak ada satupun tokoh ulama, bahkan apalagi ulama besar yang terdokumentasikan, tercatat pada manuskrip tersebut yang berasal dari Trah Ba'alawi Yaman itu tidak ada. Lalu kalau begitu, siapakah nama-nama yang selama ini dipuja-puja oleh orang Yaman, oleh orang-orang Ba'alawi Yaman di Indonesia selama ini, yang diceritakan halu setinggi langit, katanya bisa mi'raj sehari 70 kali, bisa menghentikan matahari dan tetek bengek yang lain. Itu siapa mereka dan dari mana itu dikarang? Ya, yang ngarang mereka sendiri. Tetapi mengapa bisa begitu? Ini luar biasa ya, kengerian luar biasa. Memang sesuatu yang diceritakan secara berlebih-lebihan ini memang kemudian justru menjadi mencurigakan, bumerang. Soalnya kalau yang benar terjadi ya nggak perlu dilebih-lebihkan, nggak perlu diglorifikasi setiap hari. Kalau memang nyata kan orang juga tahu lah ya, kayak contohnya di Indonesia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tidak perlu keluarganya, keturunannya mengglorifikasi, menceritakan, melebih-lebihkan setiap saat di dalam forum-forum yang ada. Tapi publik di Indonesia tahu semua, ahli sejarah di Indonesia tahu semua dan mencatat namanya. Tidak ada ahli sejarah yang tidak tahu siapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda, baik pra maupun pasca kemerdekaan. Ini bukti bahwa sosok Mbah Hasyim Asy'ari memang ada di Indonesia. Sosok Gus Dur memang ada di Indonesia. Hari ini tokoh politik mana yang tidak tahu nama Gus Dur? Kalau ada tokoh politik hari ini, abad ini, dalam manuskripnya pun tidak menyebut sosok kaliber Gus Dur, pastikan itu adalah tokoh politik gadungan, tokoh politik abal-abal, fiktif kan begitu. Sama ini berarti. Mengapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi Yaman ini yang selama ini diagung-agungkan oleh keturunannya di Indonesia, tidak satu pun tercatat di manuskrip karangan ulama Yaman sendiri. Ya, manuskrip kalangan ulama Yaman sendiri tadi yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya. Kalau yang menulis sejarah itu adalah orang Indonesia, mungkin bisa dimaklumi karena tidak tahu tentang sejarah peradaban di Yaman sana. Tapi yang nulis adalah orang-orang Yaman, ulama-ulama Yaman. Itu pun tidak mengakui, tidak ada, tidak menyebutkan adanya tokoh ulama dari Ba'alawi di sana. Lalu mereka
sejatinya siapa ini klan Ba'alawi di Indonesia ini? Mereka sejatinya siapa? Keturunannya siapa? Dulu datang ke Yaman dari mana? Dari lapisan bumi berapa itu? Nenek moyangnya siapa sebenarnya? Mengapa haplogrupnya G? Haplogrup yang sama dengan orang-orang Yahudi di Israel. Haplogrup yang sama dengan orang-orang Yahudi Askenazi. Lalu mereka siapa sebenarnya? Anak turunnya siapa? Kok berani-beraninya kemudian mengklaim diri sebagai anak keturunan Nabi? Ini semakin mencurigakan, semakin harus dibedah, harus dibongkar habis-habisan. Karena telah meracuni, telah mencekoki, menyesatkan banyak umat Islam di Indonesia selama ini. Mengaku cucu Nabi, dengan pengakuannya itu kemudian digunakan untuk mengkapitalisasi berbagai kepentingan. Kepentingan ekonomi, kepentingan politik bahkan. Yang dalam beberapa momen nyaris merusak, menghancur leburkan Indonesia. Merusak Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan berkeinginan untuk merubah sendi-sendi berbangsa dari negara yang telah dipatok, yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa kita, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ada salah satu klan dari Yaman mau mengubah menjadi NKRI bersyariah di bawah khilafah. Ini apa-apaan nih? Ini kalau tidak segera diberesin, klan ini bisa habis loh, dihajar, dibersihkan oleh bangsa Indonesia. Ya, kalau tidak segera diselesaikan dan kemudian mereka orang-orang Yaman tidak segera mengakui jati dirinya, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada bangsa Indonesia, bisa-bisa tidak bisa saya bayangkan yang terjadi. Karena sudah sekian lama mengaku sebagai orang suci, mengaku sebagai orang hebat, mengaku sebagai keturunan Nabi, mentang-mentang lantang dalam sebuah forum resmi, di dalam darah ini ada darah Rasul. Ini kan pencemaran, pelecehan yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW yang ternyata dalam berbagai sisi, dalam berbagai aspek tidak bisa membuktikan. Bahkan fakta-fakta menunjukkan mereka jauh sekali dari keturunan Nabi. Bahkan jangankan keturunan Nabi, keturunan orang Arab saja bukan. Bahkan di Yaman sendiri ulama-ulamanya tidak mencatat bahwa leluhur mereka adalah ada yang tercatat, terdokumentasi sebagai tokoh, sebagai ulama di sana, tidak disebutin. Oh, datang terbang dari mana mereka itu sampai di Yaman? Ini cara wong Jawa ini kleang kabur kanginen nih, jangan-jangan. Kleang kabur kanginen, tahu nggak? Kleang kabur kanginen, wong Banyumas yang ngerti ya. Ibarat sampah terbawa angin jatuh, nggak jelas asal usulnya, itu namanya kleang kabur kanginen. Oke, saya kira itu adalah fakta-fakta yang semakin menambah daftar panjang tentang siapa sesungguhnya jati diri mereka yang harus diungkap secara terang benderang. Dan itu sekaligus adalah tantangan dari Kiai Nur Ihya kepada ulama-ulama di PBNU. Ya, PBNU mengklaim diri memiliki ribuan kiai ulama alim, termasuk ahli sejarah, maka coba itu tantangan dari Kiai Nur Ihya dijawab, dibuka. Benarkah apa yang disampaikan oleh Kiai Nur Ihya bahwa tidak ada satupun ulama dari Ba'alawi yang tercatat dalam manuskrip di Yaman? Ini penting, ini harus dijawab nih. Ulama-ulama PBNU khususnya yang selama ini membela mati-matian terhadap klan Ba'alawi Yaman ini harus menjawabnya. Kalau tidak sanggup menjawabnya, nggak usah lagi mempromosikan para Ba'alawi Yaman sebagai zuriat Nabi. Tidak usah lagi diagung-agungkan, tidak usah lagi diciumin tangannya, bahkan dari nyumin kakinya. Kurang ajar menurut saya, merendahkan harkat dan martabat orang Nusantara sendiri. Allah ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.